Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami perkenalkan, nama saya Anif Arya Mahendra dan ini rekan saya. Jadi kami dari Universitas Kabupaten Jakarta dari Prodi Manajemen ingin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai bisnis Jistro ini. Mungkin bisa diceritakan bisnis ini tentang gimana proses dari awal hingga sekarang dan apa saja yang dilayani ataupun dijual dari bisnis ini. Mungkin Jadi Jistro ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, terutama ini fashion cowok. Jualnya adalah jual kemeja, kaos, celana, topi, tas, dan jaket. Dan memang mayoritas jaket, yaitu sejumlah kurang lebih 40%. Dan Jistro ini adalah targetnya adalah middle. Jadi Jistro adalah brand corporate, bukan brand produk. Dan Jistro ini berdiri di tahun 2011. Jadi untuk sampai tahun 2025 ini berarti sudah berusia sekitar 14 tahun. dari nama brand ini diambil dari apa Pak? Maksudnya Jistro ini memiliki makna apa dari brand? Jadi Jstro itu J itu karena memang dominan jaket, J itu bisa dikatakan J itu jaket. Tapi orang boleh juga berpikir bahwa J ini Jogja juga boleh karena memang J itu lahir di Jogja. Jadi orang mungkin cara berpikirnya kalau ingat jaket ya ingatnya adalah J Astro. Nah, kenapa pakai tro? Tro itu ya kan mirip dengan namanya distro, yaitu fashion untuk anak muda. Makanya namanya J Astro itu jaket yang dominan untuk anak muda antara usia 15 sampai 50 tahun lah. Tapi kebanyakan usianya paritonya ada 20 sampai 30. Gitu. Berarti bisa bermakna banyak ya Pak arti dari Jistro ini. Jestro boleh, tapi intinya dua itu antara jaket dan Jogja. Mungkin bisa diceritakan awal mula usaha ini berdiri, mungkin dari segi modalnya ataupun dari uh, dari segi mungkin gimana jatuh bangunnya secara singkat saja. Mungkin bisa diceritakan Bapak. Nah, itu panjang sebenarnya, nggak bisa singkat. Tapi intinya bahwa namanya usaha itu pasti tidak ada yang sifatnya tiba-tiba atau instan. Pasti semua butuh proses. Proses merintisnya itu juga berat. Proses memulai itu berat. Kemudian dalam proses merintis itu kan pastinya banyak trial and error. Sampai akhirnya kita ketemu pada posisi mana yang akan kita tempati atau positioning brand kita itu di mana. Nah, sehingga pada awalnya 2011 itu kami ya jualnya cuma jaket saja. Karena kami untuk jualan produk yang lain itu kan sudah banyak. Tapi karena jaket itu kan sedikit, kami jualan jaket. Nah, setelah sekian waktu, kurang lebih 2-3 tahun, orang banyak mengenal Jistro ini sebagai jualan jaket. Akhirnya kami kembangkan kepada produk-produk fashion yang lain seperti kaos, kemeja, celana, dan lain-lain. Tapi intinya kita itu selalu berinovasi, namun tidak boleh kehilangan arah. Bahwa kita posisinya adalah memang jualannya lebih fokus ke jaket. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada titik paling jatuhnya Jistro ini yang benar-benar yang dimana itu bisa dibilang itu kalau di usaha tuh ada titik krisisnya lah. Nah, dan bagaimana Bapak bisa bisa bangun dari masa krisis itu? Mungkin bisa ditakan bagaimana dulu Bapak? Jadi kalau usaha Jistro ini kan bukan usaha yang pertama kali, ini sudah yang keberapa kali. Jadi kalau bicara jatuh secara pribadi ya sudah dilampaui, dia dilewati masa-masa sebelum Jistro ini. Jistro ini perusahaan itu memang mengalami tantangan dan sangat dinamis, faktor dari eksternal, pengaruh global dan tuntutan konsumen pasti. Tapi kita selalu berinovasi, kita selalu tanggap terhadap perkembangan zaman, sehingga kita tidak mengalami masa yang namanya jatuh. Tapi memang kita ketahui bersama pada tahun 2020
saat masa COVID itu ya memang kami mengalami masa yang dimana memang seluruh dunia merasakan itu. Namun alhamdulillah karena kami berusaha memberikan pelayanan terbaik, produk-produk terbaik, pelanggan-pelanggan kita, pelanggan-pelanggan yang akhirnya dipuaskan dengan produk kita dan kualitas kita, akhirnya dalam kondisi COVID itu kita masih bertahan, bahkan tidak pernah mengalami namanya jatuh sampai minus. Sampai sekarang meskipun situasi sekarang juga tidak jauh berbeda, bahkan mungkin bisa lebih parah dari masa COVID, tapi justru masih tersustain, masih bisa bertahan, meskipun memang ya tidak bisa, ekspektasinya tidak seperti masa-masa sebelum COVID, namun bisa dikatakan bahwa justru ini masih keadaan sehat, tangguh, kuat, meskipun tidak menjadi lebih besar itu tidak, tapi intinya sehat dan kuat lah, sehingga masih mau bertahan sampai saat ini. Sangat inspiratif sekali Bapak atas tadi ceritanya. Mungkin semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari proses Bapak ini dalam merintis usaha Jestro ini, dan harapannya semoga Bapak bisa lebih berkembang dan maju serta dapat sukses untuk di kemudian harinya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.